Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, pagi hari ini saya sangat yakin bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, jangan saudara datang hanya sekedar untuk beribadah begitu saja. Ya, karena konotasi ibadah itu sekarang saya lihat jadi seperti liturgi yang dikerjakan hanya asal. Tapi kalau ketika saudara datang kepada Tuhan, bertanyalah, mintalah sesuatu kepada Tuhan. Dan permintaan kita bukan permintaan duniawi, tapi mintalah hal yang rohani. Mintalah sesuatu yang tersembunyi, yang bisa disingkapkan oleh Tuhan pada saya dengan saudara. Sebab itu saudara, mari kita perhatikan firman pagi hari ini. Firman pagi ini terambil dari Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu, saya itu kalau berhadapan dengan setiap anak Tuhan yang katanya dia itu baca firman, yang katanya dia itu seorang pelayan Tuhan. Tapi seringkali saya ini bingung Bapak Ibu. Karena pada kenyataannya begitu banyak, saya nggak bilang sedikit, begitu banyak mereka yang berkata bahwa oh saya anak Tuhan. Bahkan ekstrim dikatakan saya pelayan Tuhan. Tapi kehidupannya tidak memperlihatkan kalau dia itu betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan di ayat ini. Siapa sebenarnya yang berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, jelas sekali dikatakan bahwa orang yang boleh naik ke atas gunung Tuhan artinya yang bisa berjumpa dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Ya, ada banyak orang bilang gini, loh Bu Vera, saya ini dapat karunia loh, bisa dengar suara Tuhan. Saya nggak terlalu tertarik dengan apa yang dia katakan bisa dengar suara Tuhan. Yang saya tertarik kehidupannya. Saudara tahu, saya pernah diizinkan Tuhan mengenal seorang hamba Tuhan yang punya marifat luar biasa. Tapi jujur saya nggak terlalu terfokus dengan pelayanannya. Tapi saya tertarik dengan kehidupannya. Waktu hamba Tuhan ini memperlakukan suaminya. Waktu hamba Tuhan ini menyapa anak-anaknya. Waktu hamba Tuhan ini menilai orang-orang di sekitarnya. Saya tertarik dengan sikap itu. Karena kalau tentang bicara karunia marifat Bapak Ibu, itu adalah wewenangnya Tuhan. Tapi seringkali ada banyak manusia mengawali dengan roh, akhirnya dengan kedagingan. Sehingga karunia yang diberikan Tuhan kepadanya menjadi batu sanduk. Jadi sesuatu yang tidak terlalu baik. Bahkan bukan hanya jadi batu sandungan, nama Tuhan jadi dicoret Bapak Ibu. Saudara perhatikan baik-baik. Saya percaya hari ini siapa saudara yang mau diberkati Tuhan, katakan amin. Mau saudara ditolong Tuhan? Bapak Ibu dengar, Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Tidak ada satupun masalah dalam hidup saya dengan saudara yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Semua masalah beres di hadapan Tuhan. Amin. Cuman kan apakah kita ini ada dalam perkenanan Tuhan? Saya lihat ada dua hal ini. Jelas sekali dikatakan siapa mereka? Adalah orang yang bersih tangannya. Pengertian dari bersih tangannya adalah mereka yang memiliki sikap hidup di dunia ini. Nah jadi batu sandungan. Bersih tangannya, apa yang dilakukannya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.
Sehingga hidupnya bisa dipercaya. Baik oleh Tuhan, baik oleh sesama. Dan yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mau sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan, saudara harus memiliki yang namanya murni hatinya. Saya senang dari bahasa asli, kata murni itu ditulis bar. Dan kata bar itu ternyata punya pengertian jatuh cinta. Wah, saya waktu coba memperhatikan, loh apa kaitannya ini? Ya murni hatinya, ada cinta yang bergelora. Sudah tahu orang perhatikan orang kalau jatuh cinta Bapak Ibu. Seringkali kalau anak muda sekarang bilangnya apa? Bucin. Wah saking cintanya. Dia tuh sampai mengorbankan dirinya. Saking cintanya. Semua orang bilang gini, loh hubunganmu itu sudah toksin loh. Loh itu orang udah gak beres loh. Kamu gak usah lah hubungan dengan orang itu. Tapi saudara tahu cinta itu menutup. Nah itu yang pengertiannya Alkitab katakan cinta itu menutup segala dosa. Bukan kompromi. Bukan kompromi. Dan Bapak Ibu saya sangat percaya. Kalau saudara mau murni hati saudara. Saudara harus punya cinta kepada Tuhan. Amin. Jatuh cinta sama Tuhan. Bukan jatuh cinta pada manusia. Kalau jatuh cinta pada manusia saudara bisa salah kaprah. Tapi jatuh cinta kepada Tuhan. Saudara, satu kali saya pernah ditanya sama seorang anak. Ya, anak ini masih sekolah minggu loh Bapak Ibu. Dia bilang, "Tante, gimana caranya tante gak bisa jatuh di dalam dosa?" Karena dia sedang konsultasi dengan saya, anak-anak sekolah minggu. Gimana rasanya tante? Gimana caranya? Supaya kita gak sampai jatuh tergeletak dalam dosa. Saya cuma jawab satu, kalau kamu sayang sama Tuhan. Kalau kamu punya cinta sama Tuhan. Lalu saya berikan contoh kepada dia. Dia pandang wajah saya. Lalu dia bilang begini, "Terima kasih tante." Saudara tahu, waktu saya dengan saudara jatuh cinta sama Tuhan. Saya sangat percaya saudara tidak mungkin nyakitin hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saya lihat orang masih main-main dengan dosa. Saya bilang sembrono kamu. Ngawur. Kenapa? Karena kalau orang main-main dengan Tuhan. Apalagi dia sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan. Main-main dengan dosa. Saya mau bilang saudara. Ini orang sedang siap-siap. Untuk diproses dan prosesnya bukan hanya sekedar hantakan. Tapi bisa jadi pukulan yang keras. Ada satu jemaat tanya sama saya, "Bu Vera gimana caranya supaya hidup kita ini kalau diproses Tuhan tidak sampai jatuh sampai tergeletak gampang. Nurut tombek Tuhan. Jangan hidup dalam dosa. Kalau udah tahu itu dosa, stop. Stop. Udah tahu itu gak benar, stop. Dan kita harus belajar memulihkan hidup kita. Dan saya percaya tidak ada yang bisa membuat kita terpisah dari Tuhan. Amin. Dan bagi saya, tidak ada satupun yang tidak bisa dirubah di dalam Tuhan. Saya percaya pagi ini Bapak Ibu, lalui hari ini dengan satu pemikiran. Kalau saudara mau ditolong Tuhan, ayo jaga sikap kita. Apa yang tangan kita lakukan, dijaga. Kedua, jaga kasih kita kepada Tuhan. Tetaplah jatuh cinta kepada Tuhan. Supaya hidup saya dengan saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.